نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Jamaah Jumat yang senantiasa berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dan memberikan ampunan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Tentunya karunia tersebut seorang hamba itu tidak akan pernah mampu dan sanggup untuk menghitung dari kenikmatan tersebut. Kenikmatan ia bangun dari tidurnya, kenikmatan memandang, kenikmatan berbicara, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika ia bangun, kenikmatan ia melangkahkan kaki, kenikmatan ia merasakan daripada kenikmatan yang ada pada diri dan jiwanya. Kemudian kenikmatan mencicipin sebuah makanan atau suatu makanan. Berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ia rasakan dari seluruh anggota tubuhnya, terutama kenikmatan pendengaran yang ia bisa masih menikmati dari kenikmatan tersebut, yang seorang hamba benar-benar tidak sanggup untuk menghitung dari kenikmatan tersebut, mulai dari bangun tidur sampai ia tidur kembali. Oleh sebab itulah, dengan karunia dan kenikmatan itu hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umatnya satu hadis, namun hadis ini sangat berharga, amat berharga bagi kehidupan seorang hamba, baik di dunia itu adalah tolak ukurnya, maupun di akhirat, dan itu ada juga tolak ukurnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil qalbi ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadul kullu ala huwal qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila daging itu rusak, maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak. Dan apabila daging itu benar, baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan menjadi baik. Ketahuilah, itu adalah hati. Hati, dia adalah tolak ukur segala sesuatu, amalannya di dunia dan kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala membagi hati-hati hambanya, baik orang-orang yang beriman kepadanya maupun orang-orang yang kafir, menjadi 3 bagian. Karena hati ini adalah poros dari segala urusan antara Rabb-Nya dan urusan antara hamba-hambanya. Kemudian hati ini tolak ukur
di dunia suatu amalan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan itu apa yang ia niatkan. Amalan itu tergantung apa yang ia niatkan. Disebutkan oleh para ulama dari tafsir innamal a'malu binniyat adalah dia mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan innamal a'malu binniyat. Ini adalah tolak ukur amalan tersebut di dunia. Oleh sebab itulah pembagian dari hati manusia yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'anul Karim menjadi 3 bagian dan tidak lepas dari 3 bagian hati-hati hambanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ini tolak ukur hati ketika di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala menerangkan siapa yang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dan Imam Mujahid menafsirkan ayat ini adalah hati khali minad danas wasyirk. Hati yang terbebas dari najis-najis, hati yang terbebas dari kesyirikan. Imam Ibnu Sirin rahimahullah taala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan an ya'lama anna Allah huwal haq wa anna as-sa'ata la raiba fiha wa anna Allah yab'utsu man fil qubur. Hati siapakah dan hati apakah yang selamat? Ditafsirkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah taala ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya hati yang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar yang berhak untuk diibadahi. Hati yang mengetahui bahwasanya hari kiamat pasti terjadi adanya. Pasti ada hari-hari pembalasan dan dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang dari kuburnya, membangkitkan apa yang di dalam bumi dibangkitkan untuk keluar. Jangankan manusia dibangkitkan, bahkan hati manusia pun rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kepada hari kiamat. Tidak ada lagi sisa-sisa kotoran yang ada dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa hussila ma fis sudur." Dan tatkala rahasia-rahasia itu Allah Subhanahu wa taala tampakkan semua. Tidak ada lagi yang tersisa daripada manusia dari rahasia yang ada dalam hatinya. Kemudian para ulama yang lainnya menafsirkan, Abu Utsman An-Nasaburi menafsirkan dari ayat ini, beliau mengatakan al-hati al-mutma'in ila sunnah wa khali minal bid'ah. Hati yang dia istiqomah di atas sunnah dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dari aturan-aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati yang tidak mengada-ngadakan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan yang memang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia adalah hati yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah hati yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah hati yang senantiasa ada pengawasan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan dia ramai maupun dalam keadaan dia bersendirian, maupun dia dalam keadaan kesunyian. Itulah hati yang dia selamat untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian hati yang kedua yang disebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala adalah qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah hati yang memiliki keimanan di dalamnya, ada keikhlasan di dalamnya, ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam hati ini ada penyakit. Dia bercampur dengan penyakit-penyakit berupa hawa nafsu, berusaha untuk mendapatkan hawa nafsu tersebut. Ada sifat dengki di dalamnya, ada sifat sombong di dalamnya. Kemudian di dalam hati ini ada bangga diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad." Di dalam hati mereka ada penyakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambah penyakit tersebut. Para ulama menafsirkan apa yang diinginkan dari penyakit ini dalam hati mereka.
atau Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini, dia mengatakan bahwasanya fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada keraguan-raguan. Dia ragu terhadap agama mereka. Bahkan dari seorang Islam sendiri, dia mencela agama mereka. Inilah yang dikatakan hati yang sakit. Hati yang sakit ini ada juga ria. Ria di dalamnya, yang mana ria ini berbahaya dari perkara-perkara seorang hamba yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan arya yang qasimu ila qismain. Ria itu terbagi menjadi dua. Ar-riya'u fid dunya wa riya'u fid din. Ria dalam perkara dunia dan ria dalam perkara agama. Ar-riya'u fid dunya asyaddu minar riya'i fid din. Ria dalam perkara dunia itu lebih berbahaya. Disebabkan jika seseorang jatuh dalam ria dalam urusan dunianya, dia tidak mengetahui bahwasanya itu adalah ria, dan ini yang sering terjadi di antara manusia. Tapi kalau dia jatuh atau dia terjatuh dalam perkara ria dalam agama, ia bisa menepisnya. Inilah yang berbahaya, yang manusia kebanyakan jatuh di dalamnya dari perkara-perkara ria dari urusan dunianya. Dia tidak mengetahui bahwasanya itu ria. Ketahuilah wahai para jamaah bahwasanya ria ini lebih besar di antara seluruh dosa-dosa besar. Bahkan dia lebih besar daripada pembunuhan, lebih besar daripada perzinahan, lebih besar daripada perampokan dan lain sebagainya dari dosa-dosa besar. Ketahuilah ria ini amatlah berbahaya. Janganlah seseorang itu merasa dirinya selamat dari sifat-sifat ini, apalagi di akhir zaman sekarang ini. Kemudian disebutkan qalbun marid. Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala itu menafsirkan ayat ini, fazadahumullahu marad. Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit di dalam hatinya. Apa sebabnya? Kata beliau, jazaan ala kufrihim. Ini balasan atas kekufuran mereka. Wa humul munafik. Dia adalah orang-orang munafik. Wa adunu al ma'asi wa syubhat wa syahwat. Juga orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syahwat juga di dalamnya, ada syubhat juga di dalamnya. Hati yang sakit ini hati yang senantiasa berburuk sangka kepada saudaranya kaum muslimin, kaum mukminin, yang dia saudaranya tidak aman dari lisan-lisannya. Berhati-hatilah, karena sifat-sifat orang munafik adalah senantiasa dia berburuk sangka kepada saudaranya. Bahkan senantiasa ia mencari dari celah-celah kesalahan saudaranya. Kata para ulama, al-mu'min yatlubul ma'adir wal munafik yatlubu atarat. Kata para ulama, seorang mukmin itu senantiasa ada memberikan rukso pada saudaranya. Sementara orang-orang munafik itu mereka senantiasa mencari-cari kesalahan-kesalahan saudaranya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, perintah kita untuk berbaik sangka dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi buruk sangka dan berbaik sangka kepada saudara kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Lihat, ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tertib dari ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, jauhilah prasangkaan-prasangkaan buruk. Setelah prasangkaan buruk, maka yang timbul adalah ayu wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan-kesalahan saudara kalian, seorang mukmin, seorang muslim. Wala yaqtab ba'dukum ba'd, janganlah kalian saling menggibah, mencela, adu domba satu dengan yang lainnya. Ini adalah sebab dari buruk sangka yang Allah Subhanahu wa taala berikan tertib di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebabnya seseorang menggibah, sebabnya seseorang mencari-cari kesalahannya, sebabnya pembunuhan adalah sebab buruk sangka. Ini asalnya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi hamba-hambanya seorang mukmin muslim yang dia berburuk sangka kepada saudaranya. Ini adalah imbas dari itu semua. Kemudian Abu Usman An-Naisaburi atau Abdurrahman Ibn Zaid itu mengatakan, qalbun marid hada maradun fid din wa laysa maradun fil ajsad. Hati yang sakit, kata Abdurrahman Ibn Zaid rahimahullah taala, ini adalah penyakit yang ada di dalam agama, bukan penyakit pada jasad-jasadnya. Bukan penyakit yang ada pada jasadnya. Oleh sebab itulah, berhati-hatilah bagi kaum muslimin dan mukminin untuk benar-benar menempatkan hati dia. Di manakah hati dia? Apakah ia berada kepada hati yang selamat, ataukah dia berada pada tingkatan yang kedua?
yang ketiga yang insyaallah kita akan membahasnya. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa rafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wal amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wasallam. Dari hati yang sakit ini bisa diobati dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan kesalahan-kesalahannya. Kemudian dia memperbaiki keadaan dirinya dan senantiasa mengoreksi dirinya untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwasanya semua apa yang ia lakukan tentunya ada pembalasan. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Ketahuilah dunia ini tempat untuk beramal dan negeri akhirat itu adalah segala urusan akan dibalas dengannya. Kemudian yang ketiga adalah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan pada seorang makhluk, pada seorang hamba, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir, dari hatinya adalah hati yang keras atau hati yang mati. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin." Maka celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah orang-orang yang benar-benar di atas kesesatan yang nyata. Malik bin Dinar rahimahullah taala menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, "Ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'dham min qaswatin qalb wa ma ghadaballahu 'ala qaumin illa naza'a minhum rahmah." Kata Malik bin Dinar rahimahullah taala menyebutkan, menafsirkan ayat ini, hati yang sakit, kata hati yang mati atau hati yang keras. Beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba itu diberikan hukuman yang paling besarnya di muka bumi ini kecuali diberikan hati yang mati, hati yang keras. Disebabkan kerasnya hati seseorang itu adalah kekafiran. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan musibah, ujian berupa bencana, kelaparan, berupa kebakaran atau kematian dari keluarganya, ia masih bisa memperbaiki amalan-amalannya. Namun ketika ia diberikan hukuman berupa hati yang mati, maka tidak ada lagi obat dan tidak bermanfaat apa yang dia amalkan. Meskipun dia beramal dengan amalan seluas muka bumi, langit dan bumi, maka tidak akan berguna. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapkan amalan yang mereka amalkan ketika di dunia, maka amalan tersebut kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan ini pada hari akhirat. Kemudian beliau melanjutkan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala murka kepada suatu kaum, marah kepada suatu kaum, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat rahmat tersebut. Na'udzubillah. Semua kita bukan golongan orang-orang yang diangkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan musibah yang lebih besar, dan tidak ada musibah yang lebih besar kecuali diberikan hati yang mati, hati yang keras yang memang itu tidak memiliki obat sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kemudian hati-hati kalian itu keras bagaikan batu. Keras seperti batu setelah datang mukjizat kenabian, mukjizat dari para nabi kalian, bahkan lebih keras daripada batu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menerangkan ayat ini, beliau mengatakan meskipun ayat ini pada Bani Israel, namun dia memiliki ibrah, dia memiliki pelajaran. Kata beliau, dahulu orang-orang Bani Israel itu diberikan umur-umur yang panjang, masa yang panjang. Telah datang nasihat, telah datang Al-Quran, telah datang daripada ayat-ayat dari Rabb mereka, telah datang mukjizat dari nabi-nabi mereka, namun mereka menolak dari kebenaran tersebut. Begitulah keadaan seorang muslim apabila telah datang Al-Quran kepadanya, telah sampai sunnah-sunnah nabinya kepada mereka, kemudian mereka menolak, tentulah kebinasaan yang mereka dapatkan layaknya sebagai hati
hatinya Bani Israel itu diperumpamakan oleh mereka. Kemudian di hari Jumat yang berbahagia ini, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin, menganjurkan umatnya untuk memperbanyak selawat kepadanya. Siapa yang berselawat kepadanya sekali, maka Allah Subhanahu wa taala membalas selawat tersebut sebanyak 10 kali. Kemudian di hari Jumat yang berbahagia ini, ada hari-hari yang ada waktu-waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan padanya, yang mana waktu tersebut adalah waktu istijabah. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan para ulama, bahasanya waktu istijabah tersebut bainal asar wal maghrib, itu adalah tempat-tempat mustajabah. Maka mintalah doa sebanyak-banyaknya, mintalah ampunan sebanyak-banyaknya. Bisa jadi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bisa jadi dia mengucapkan Allahumma firli warhamni, Allahumma firli warhamni, dia mengulang-ulangi doa tersebut. Allah Subhanahu wa taala benar-benar ampuni dia, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar rahmati dia. Inna Allah wal malaikah yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ghafir lana wa liwalidayya warhamhuma rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar ma yuqarribu ilaiha min qawlin aw amalin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Aqimus shalah.